Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak yang baik hati. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Belakangan ini, artis peran Alicia Rininta terus dibicarakan publik karena sang bintang diduga jenuh pada jalan cerita di sinetron TM-TM. Alicia Rininta disebut-sebut akan hengkang dari sinetron TM-TM. Kali ini, Alicia kembali mengisyaratkan akan pamit dari sinetron TM-TM. Iya, tiba-tiba saja, Alicia curhat galau di Instagram Abinan Lover, pada Jumat, 15/4. Postingan terakhir untuk cerita Kinanti yang penuh resah ini, yang membuat pemilik raga ini lelah, kata Alicia Rininta. Seakan-akan Alicia Rininta menceritakan segala susah payahnya selama ini untuk kebaikan sinetron TM-TM. Patah, hilang, tumbuh, hancur semua dirasakan, jelas Alicia Rininta. Dalam kesempatan itu, Alicia Rininta seakan menuliskan kalimat perpisahan. Sudah lama tidak bermain Instagram, tapi sampai ketemu lagi kawan. Sia, tambah Alicia Rininta, di tulisannya. Alicia sebelumnya diketahui sempat curhat tiba-tiba saja menceritakan tentang karakternya sebagai Kinanti di TM-TM. Alicia cerita bahwa Kinanti tiba saatnya sampai pada tahap kebohongan Abimana, Chris Lauren. Pada intinya, belum dapat dipastikan apakah Alicia Rininta akan terus memerankan karakter Kinanti atau tidak. Yang jelas, Alicia Rininta belum lama sempat curhat tentang jalan cerita di TM-TM yang monoton. Dibikin selesai, ketabrak, bertengkar, pokoknya kejahatan yang bertubi-tubi kali ya, tulis Alicia di Instagram beberapa waktu lalu. Klo begini nih, rasanya enggak kuat kok. Namun kisah cinta penuh lika-liku antara Chris Lauren yang memerankan Abimana dengan Alicia Rininta sebagai Kinanti di sinetron TM-TM terus membuat baper. Terbawa perasaan, para penonton setianya di rumah. Sikap tarik ulur dan jaim Chris dalam menunjukkan rasa cintanya kepada Kinanti terkadang juga membuat geram penonton. Sementara di sisi lain, Kinanti tidak pernah bisa menyembunyikan rasa cintanya yang begitu dalam kepada Abimana. Karenanya, Chris Lauren mengatakan, berkat perhatian dan kasih sayang yang diberikan Kinanti, Abimana perlahan mulai luluh. Mulai terbuka atas kebohongan selama ini kepada istrinya, dirasakan Abimana juga terkikis karena cintanya kepada Kinanti. Nggak mungkin nggak luluh dengan seorang wanita seperti Kinanti yang baiknya luar biasa. Dendamnya udah terkikis sama cintanya dia. Ketika laki-laki mulai bucin, ya udah otomatis cintalah, bencinya lama-lama terkikis dengan kasih sayang Kinanti, kata Chris Lauren dikutip dari YouTube Jelajah, Senin, 15/4. Jadi, kejujurannya Alicia pun nyampe ke Abimana, tambahnya. Lebih lanjut, Abimana itu menjelaskan, bahwa Chris bukan pria yang jahat. Menurut Chris, karakter yang diperankannya itu digambarkan sebagai pria yang tegas,
sehingga sulit bersikap manis dan romantis kepada Kinanti. Lama-lama pasti terkikis karena sifat Kris yang asli kan, nggak seperti itu. Dia orang yang berani dan tegas, dia susah berkata lembut. Maksudnya, berkata yang romantis itu memang susah. Memang karakternya keras. Kebetulan si Alicia ini yang bisa mengkikis kekerasan, mengkikis dendam Kris, jelasnya. Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda telah memasuki episode 248 yang ditayangkan pada Jumat, tanggal 15 April tahun 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Adegan awal dimulai ketika Pak Satria, papanya Reno, memberikan rumah pada Anita dan Reno agar mereka tinggal bersama. Karena selama ini, Pak Satria merasa tidak enak tinggal serumah sementara Anita terus mencari perhatian padanya. Apalagi Pak Satria sudah menikah, sehingga dikhawatirkan istrinya akan cemburu. Pada adegan lainnya, Tuan Muda terlihat menjemput Nayaka di sekolahnya. Tuan Muda Abimana berencana mengajak Nayaka untuk makan siang. Tuan Muda terlihat sangat sayang kepada Nayaka, yang selalu membuat Tuan Muda tertawa bila bersama Nayaka. Apalagi nilai-nilai Nayaka di sekolah sangat bagus, dan membuat Tuan Muda berbangga. Tuan Muda mengatakan pada Nayaka, kalau dirinya adalah direktur Tuan Muda. Karena itulah, setelah makan siang Tuan Muda mengajak Nayaka meeting di kantornya. Setelah tiba di kantor, tiba beberapa wartawan mencegat Tuan Muda dan bertanya sesuatu. Nayaka yang heran, mempertanyakan pada Tuan Muda kenapa ada wartawan, tapi Abimana tidak menjawabnya. Sementara di tempat lain, terlihat Endro, suami Alex, mengetahui kalau sekarang Abimana mengalami kesulitan dalam perusahaannya. Bahkan Endro juga berharap Abimana akan mengalami kehancuran dalam karirnya. Ternyata bukan hanya Reno jadi musuhnya Tuan Muda, tapi ternyata juga Endro membencinya. Lalu di rumah terlihat Bella dan Nayaka bermain di luar rumah. Tiba-tiba ada sepeda motor yang nyaris menabrak Bella, dan ditolong oleh Nayaka. Beruntung, Kinanti juga berada di sana sehingga menyelamatkan keduanya. Kinanti mengatakan pada Nayaka, apa yang mereka lakukan di luar. Nayaka menjawab kalau akan menolong Bella. Kinanti yang mendengar itu merasa terharu, karena Nayaka punya jiwa penyayang apalagi kepada perempuan. Di tempat lain, Pak Satria terlihat bersama Reno yang membicarakan tentang pemberian rumah terhadapnya. Reno bisa menerima keputusan papanya untuk tinggal bersama ibunya, dan Pak Satria berjanji akan memenuhi kebutuhannya. Pada adegan berikutnya, terlihat Tuan Muda yang berada di kantornya sangat terpukul karena beberapa proyeknya mengalami kegagalan. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Yuk, bye-bye.